Selamat mendengarkan podcast ini. Kekhawatiran adalah senjata iblis yang sangat ampuh untuk menghambat perkembangan iman dan pendewasaan rohani. Dalam beberapa bagian di Alkitab, saudara, kita dapat menemukan pernyataan Tuhan Yesus berkaitan dengan hal ini. Di antaranya misalnya di Injil Matius pasal 13, Tuhan Yesus mengemukakan karena kekhawatiran perimenais biotikais. Firman yang berkuasa menjadi tidak dapat bertumbuh karena kecemasan atau kekhawatiran ini. Mengapa kita bisa khawatir? Itu pertanyaannya. Dan unsur apakah yang ada dalam kekhawatiran sehingga memiliki daya bunuh yang begitu kuat? Mari kita belajar. Dan apa yang saya kemukakan ini satu hal yang agak sulit untuk dimengerti, walaupun hal kekhawatiran itu hal yang sudah populer di telinga kita. Tapi penjelasan ini saya kira tidak populer. Yang pertama, mengapa kita bisa khawatir? Lalu, apakah unsur-unsur yang ada dalam kekhawatiran itu sehingga memiliki daya bunuh yang begitu tinggi terhadap kehidupan iman dan kedewasaan rohani kita? Saudaraku, yang pertama, kekhawatiran itu muncul di dalam hidup seseorang dan sekaligus mengandung unsur ini. Keyakinan yang salah dan perasaan kemungkinan adanya hal buruk atau malapetaka yang dapat menimpa kehidupan. Perasaan atau keyakinan kemungkinan adanya hal buruk atau malapetaka yang dapat menimpa kehidupan. Biasanya ini dihubungkan dengan ketidakberdayaan manusia dan masalah itu sendiri yang dianggap besar. Semakin yakin akan ada hal buruk di luar kemampuan terjadi, maka seseorang semakin merasa khawatir. Semakin yakin atau merasa akan ada hal buruk di luar kemampuan diri kita terjadi, maka kita semakin merasa khawatir. Kita belajar dari pengalaman Ayub. Ayub pasal 3 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Sebelum kitab Mazmur itu ada kitab Ayub. Ayub pasal 3 ayat 25 dan 26, saudara-saudara. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Ini perasaan yang ada dalam diri Ayub sebelum Ayub mengalami pencobaan, bencana yang begitu besar dalam hidupnya. Semua anaknya mati dengan cara yang tragis. Semua hartanya ludes, istri tercinta teman tidurnya meninggalkan dia dan mengkhianatinya. Itu yang kutakutkan, itu yang kucemaskan, tetapi terjadi. Rupanya Ayub sudah punya kekhawatiran yang begitu kuat. Terus? Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ya, saudara. Entah apa reaksi saudara terhadap pernyataan saya ini. Entah apa reaksi saudara terhadap pernyataan saya ini. Saya mau beritahu. Semakin kita belajar kebenaran firman Tuhan yang murni dan mendalam, makin kita menemukan kelemahan Ayub. Dulu Ayub itu kita anggap begitu hebatnya. Tetapi setelah kita belajar kebenaran firman Tuhan yang mendalam, khususnya dari kitab Perjanjian Baru, apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, kita makin menemukan ketidakmatangan Ayub. Kita makin menemukan kelemahan Ayub. Ternyata Ayub belum matang benar. Walaupun dibanding orang sejamannya, ia nomor wahid atau nomor 1.
ia jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi Ayub belum matang. Ini bukan, sebenarnya pernyataan ini bukan tanpa dasar. Kalau kita membedah kitab Ayub, dalam kesaksian Ayub, Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku, kalau ia menguji aku akan muncul seperti emas. Jadi selama ini belum emas, masih perak. Dalam kesaksiannya Ayub juga berkata, selama ini aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Maksudnya adalah, jadi teologi dan doktrin-doktrin agama yang dimiliki Ayub itu hanya karena mendengar, knowing by listening, just by hearing, not by experiencing. Dia tahu dari orang lain, dari dia dengar, bukan dari apa yang dia alami. Tapi ketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat, dia baru mengalami Tuhan. Dan itu sebenarnya reward, itu upah. Ayub yang menjauhi kejahatan walaupun dalam ketidakmatangan diberi reward oleh Tuhan, upah oleh Tuhan, yaitu pencobaan yang begitu besar yang merupakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang sangat mahal. Nah, di mana letak ketidakmatangan Ayub, saudaraku? Ayub memang saleh, Ayub memang takut akan Tuhan, Ayub memang menjauhi kejahatan, saudaraku. Tetapi Ayub berbuat semua itu untuk memprotek dirinya. Apalagi di Ayub pasal 1 ya, kalau kita baca semua waktu kita lihat cukup. Ayub itu setiap pagi membuat korban bagi anak-anaknya, kalau anaknya berbuat salah, supaya Tuhan mengampuni. Ayub berbuat semua itu untuk memprotek dirinya. Mestinya tidak demikian. Mestinya tidak demikian. Orang berbakti kepada Tuhan, hidup saleh, hidup suci, menjauhi kejahatan, jujur, takut akan Tuhan, itu dasarnya bukan supaya dilindungi Tuhan. Dasarnya bukan supaya tidak dikutuk Tuhan. Dasarnya bukan supaya diprotek Tuhan, diberkati dengan berkat jasmani maupun rohani. Tetapi mestinya kita berbakti kepada Tuhan, berlaku saleh, hidup jujur, ya, menjauhi kejahatan, karena memang kita harus berbuat itu. Memang kita diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi itu tidak hanya beribadah di rumah ibadah, tetapi hidup sesuai dengan kesucian Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Dan kita itu diciptakan Tuhan untuk itu. Kalaupun sudah berbakti kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih buang kita ke neraka, terserah. Sudah berbakti kepada Tuhan, Tuhan menimpakan bencana, menghajar kita, tidak membahagiakan, terserah. Hak apa sih kita boleh menuntut? Kita mana bisa bilang, aku su Tuhan. Loh, aku tuntut Tuhan, enggak berhak. Suka-suka Tuhan mau memperlakukan kita, Tuhan yang menciptakan kita kok. Nah, ilmu agama tidak bisa menjawab hal ini. Jadi jangan heran kalau para rohaniwan pada zamannya itu mengecam Ayub. Ayub, nggak mungkin kamu nggak salah mengalami ini. Ilmu agama orang-orang nggak bisa menjawab masalah Ayub. Ayub berkata, aku jagai mataku dari perempuan muda. Aku jagai hatiku dari kejahatan. Aku nggak tahu salahku apa. Nggak mungkin, kata teman-temannya. Nggak gitu kali. Kalau kamu nggak punya salah, nggak mungkin nggak dihukum Tuhan. Nggak salah. Itu upah. Itu pembelajaran itu. Hebat ya. Orang harus cerdas memahami kebenaran Tuhan itu, saudara. Jadi kebaktian kita, pengabdian kita kepada Tuhan, bukan usaha kita menyuap Tuhan. Demi keamanan dan berkat yang kita akan terima. Pengabdian kita kepada Tuhan bukan usaha untuk menyuap Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah kasih adanya. Yang jelas Tuhan bukan hanya baik, sangat baik. Sangat fair. Jadi jangan ragukan itu. Jangan kita mengabdi kepada Tuhan, hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, karena kita mau dikasih Tuhan. Itu salah. Karena Tuhan memang kasih adanya dan layak menerima yang terbaik dari kita. Jadi jangan saudara bayangkan Tuhan itu seperti Allah, ilah, dewa-dewa yang mau jual beli dengan umatnya. Kalau kamu taat, berkat. Tidak taat, laknat.
Itu untuk orang Israel yang memang bangsa budak. 430 tahun, 7 generasi jadi budak. Nggak kenal Tuhan, nggak punya hukum. Bisa dibayangkan karakternya macam apa. Diberi daging burung puyuh pun mentah dimakan. Itu orang Yahudi pada zaman Musa. Jadi kalau Tuhan berkata taatlah supaya kamu diberkati, nggak taat kukutuk loh. Ya itu kan model orang Yahudi di padang gurun, saudaraku. Kalau kita umat perjanjian baru yang belajar kebenaran Tuhan Yesus, tidak demikian mestinya. Jangan diajarkan yang salah begitu. Banyak doa, banyak berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Kurang doa, kurang berkat. Macam apa itu? Emangnya doa itu apa? Permintaan. Salah, itu salah itu. Doa itu dialog. Itu kelihatannya bagus, rohani, agamani. Tapi itu melanggar prinsip kebenaran yang hakiki. Yang Tuhan mengajarkan kepada kita umat perjanjian baru. Yang harus sempurna seperti Kristus. Yang kedua, mengapa kita bisa khawatir dan unsur apakah yang ada dalam kekhawatiran itu? Ketidakpercayaan bahwa Tuhan mengontrol sempurna segala sesuatu. Mengontrol semua dalam segala hal. Dan bahwa segala sesuatu di luar kekuasaan kita, di luar kekuatan kita, pasti ditopang dan ditanggulangi Tuhan. Ketidakpercayaan bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu dengan sempurna, bahwa segala sesuatu di luar kekuatan kita pasti ditopang oleh Tuhan. Kalau tidak percaya itu, khawatir. Saudaraku sekalian, kita harus belajar tidak berusaha membuat skenario. Jangan berusaha mengontrol kehidupan ini. Karena kehidupan ini bisa bergulir di luar perhitungan kita. Ingat ketika dolar menembus angka 14. Ingat ketika minyak menembus angka 14 juga. Menembus angka 15. Ingat ketika saham jatuh. Semua di luar perhitungan banyak orang. Orang bisa gila. Hari ini kaya raya, besok minus. Habis deh. Apalagi mereka yang pada waktu nilai tukar dolar begitu kuat, begitu tinggi ya terhadap rupiah. Waduh, betul-betul ya. Orang yang punya utang di luar negeri termehek-mehek. Habis. Itu di luar perhitungan. Udah di luar logika wajar itu. Hidup itu bisa terjadi demikian. Tetapi kita percaya Tuhan yang mengontrol segala keadaan. Jangan mencoba memprotek diri dengan segala kekuatan yang ada pada kita. Ayub itu masih lumayan loh. Memprotek dirinya dengan cara itu masih baik, tapi tidak matang. Dia bikin korban bakaran, ya kan? Supaya anak-anaknya kalau berdosa bisa diampuni. Tapi anaknya mampu semua loh. Ayub itu membuat korban tiap pagi untuk dosa anak-anaknya supaya diampuni. Tuhan matiin anaknya. Tuhan yang kasih izin kok iblis membunuh itu anak-anaknya. Iblis dapat surat izin membunuh. Surat izin mencobai. Faktanya begitu, saudara. Faktanya begitu. Tapi sekarang orang lebih jahat lagi. Waduh, ini proses pemberhalaan. Orang merasa begini, makin banyak uang, makin kuat. Makin aman maksud saya. Makin banyak uang, makin aman. Makin kuat, makin aman. Relasinya pejabat tinggi, jenderal, pejabat keamanan tinggi makin aman. Sombong. Akhirnya itu pemberhalaan. Dia pasti mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan uang. Padahal Lukas 12 ayat 15 mengatakan apa? Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, tidaklah tergantung dari kekayaan tersebut. Mau bukti? Tidak usahlah. Anda naik pesawat terbang Anda jatuh. Anda baru tahu kan uang 3 triliun nggak bisa menolong. Sakit, masuk ruang ICU, dokter angkat tangan. Minta tolong siapa kalau dokter sudah angkat tangan? Relasi pejabat tinggi, jenderal bisa nolong? Tidak. Jangan sombong. Jangan sombong, saudaraku. Saya baru-baru ini mengunjungi seorang yang 20 tahun lalu ketika saya kenal luar biasa wibawa dan karismanya. Selain kekuatan ekonominya juga.
relasinya juga. Waduh, rasanya tidak ada yang ditakutin dia itu. 20 tahun yang lalu. Tapi ketika ketemu saya baru-baru ini, minggu lalu, begitu lihat muka saya, bukan menangis, meraung. Saya tidak bisa menirukan loh. Sulit menirukan. Begitu lihat muka saya gini. Begitu. Kaget saya. What's wrong? Kok bisa begini? Hari ini sudah meninggal dunia. Orang tuh kalau lagi kuat, kaya, sombong. Saudara jangan sombong. Anda mau kaya, ada yang lebih kaya. Anda mau cantik, ada yang lebih cantik. Anda ganteng, ada yang lebih ganteng. Ada yang lebih ganteng. Anda berkedudukan tinggi, ada yang lebih tinggi. Anda berpendidikan tinggi, ada yang lebih berpendidikan tinggi. Ingat ya, di atas langit ada langit. Di atas segala langit ada Tuhan. Jangan sombong. Jangan sombong deh. Seberapa hebatnya sih? Saya berterima kasih kalau Tuhan bawa saya ke tempat-tempat di mana jarang orang sampai tingkat itu. Dalam dunia pendidikan saya sudah meraih hal-hal yang jarang orang raih. Dalam pergaulan, ketemu orang-orang besar, Tuhan izinkan saya ketemu. Segitu aja. Jangan sombong deh. Banyak hal yang bisa terjadi di luar prediksi kita. Jangan berkata aku makin kaya, makin aman, makin kuat, makin aman. Sombong. Di Lukas 12 itu pada ayat-ayat berikutnya Tuhan menunjukkan, saudaraku sekalian, perumpamaan mengenai orang kaya yang menambah hartanya dan berkata, tenanglah jiwaku, amanlah. Lalu dikatakan, malam ini jiwamu diambil. Malam itu kamu mati. Mau apa kamu? Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 25, 26, 27, 28 dan seterusnya. Kamu jangan khawatir menambah sehasta saja. Kamu tidak bisa kok menambah umurmu sehasta saja. Kamu tidak bisa kok pakai acara khawatir. Nah, tetapi masalahnya tidak sesederhana ini loh. Tidak sesimpel ini loh. Kalau Tuhan berkata jangan kamu khawatir, itu bukan berarti lalu kita boleh rileks, santai suka-suka kita. Kita harus berusaha memenuhi bagian kita. Kita harus bertanggung jawab atas kebutuhan dan keamanan kita. Lah, kok begitu Pak? Nggak bertentangan dengan penjelasan Pak Eras yang ke depan yang tadi? Oh enggak. Kita harus berusaha semaksimal mungkin atas kebutuhan dan keamanan kita. Setelah itu baru tenang. Sebab di luar kekuasaan kita itu Tuhan yang menanggulangi. Tetapi kita tidak boleh merasa tenang kalau kita belum memenuhi bagian kita. Jadi yang belum memenuhi bagian kita, yang belum memenuhi bagiannya, saya bilang khawatirlah kamu. Kamu tidak kerja rajin, kamu tidak kerja giat, kamu tidak jujur dalam bisnis, kamu jahat, khawatirlah. Bakal miskin kamu. Kalaupun kaya, pasti setan yang kasih kekayaan. Kalau engkau tidak menjaga kesehatan fisikmu, pola makanmu berantakan, pagi tidak pernah olahraga, tidur juga suka-suka, mau jam 2, jam 3 pagi, ya. Temperamenmu kalau ledakan suka-suka, ya. Khawatirlah, mati muda. Tidak mungkin kamu tidak mati muda. Yang kamu tabur, kamu tuai. Ditopang oleh obat, bahan-bahan kimia, punya dampak. Khawatirlah. Tapi kalau kita sudah berusaha pola makan yang baik, berusaha kerja, memenuhi kebutuhan kita, jangan khawatir. Sebab di luar kekuasaanmu Tuhan yang topang. Kalaupun Tuhan gak topang, terserah suka-suka Tuhan. Nah, mau khawatir apa lagi saya mau tanya. Tapi gak boleh bilang gini, ya suka-suka Tuhan lah, lalu kita tidak bertanggung jawab. Gak bisa. Kesalahan yang dilakukan banyak orang hari ini, saudaraku, belum merasa gini. Kesan banyak orang hari ini adalah selalu merasa tenang walaupun belum memenuhi bagiannya. Dari mimbar bisa saja pendeta bilang gini, jangan khawatir saudara sekalian. Saya doakan masalahmu apa. Saya doakan masalahmu apa, jangan khawatir. Maksudnya apa? Boleh hidup suka-suka lalu gak khawatir. Salah loh. Salah itu. Tuhan berkata, jangan khawatir. Burung dipelihara Tuhan. Tapi burung di langit loh, bukan burung di sangkar ya. Bukan burung yang tiduran di sarang loh. Burung yang kerja loh. Bapamu di surga memberi makan. Padahal yang kasih makan bukan bapak langsung, tapi manusia. Kamu lebih dari burung. Wah, kita lebih dari burung ya. Kata Tuhan, burung aja gak menabur, gak menuai. Apalagi kita lebih dari burung, gak usah menabur, gak usah menuai. Kan tolol itu. Kamu yang menabur, kamu yang menuai.
Kamu menyisakan ceceran gandum dan burung di udara yang makan. Kamu yang harus mengelola benih yang kuberikan, kata Tuhan. Kamu yang mengelola tanah kaya mineral yang kuberikan. Jadi kalau saya sebagai pendeta berkata begini, saudara jangan khawatir. Dalam nama Yesus hutangmu akan terlunasi bulan ini. Caranya gimana? Saya sudah mendengar orang bersaksi begini. Loh, luar biasa Tuhan itu. Tuhan tuh membayar hutang saya, Pak. Luar biasa. Tuhan yang selesaikan hutang saya. Saya melihat ketidakjujuran orang ini. Dia pikir dia ngomong sama anak kecil. Caranya gimana? Apa begini? Hutang sama orang 350 juta. Lalu tiba-tiba di rekening orang itu, dia punya uang 500 juta kok jadi 850 juta. Loh, kok rekening saya jadi 850 juta? Dari mana 350 juta ini? Wah, dia ingat nih, si pemilik uang. Ini nih, Pak Yohanes ini. Maaf, saya pinjam nama Pak Yohanes ya. Kalau nama Yohanes, maaf. Ini Pak Yohanes ini, yang kirim duit nih. Pak Yohanes? Ya Pak. Bapak transfer uang ke saya? Maksudnya apa Pak? Bapak transfer uang ke saya? Maksud Bapak apa? Enggak, ini di rekening saya ada uang. Ada uang lah pokoknya gitu. Ada masuk 350 juta. Ini kan utang Bapak yang saya tagih beberapa bulan belakangan ini ya. Oh itu ya benar, Tuhan yang bayar itu. Iya, Tuhan yang transfer itu. Kira-kira yang gila itu siapa? Saya bukan tidak percaya Tuhan memberi jalan seseorang itu membayar hutangnya. Tapi step-stepnya itu gimana? Tanpa usaha. Nah mungkin dong. Dia jual rumah, ditagih hutang orang lain, atau dia jual saham. Mesti ada. Nggak bisa bilang Tuhan yang bayar hutang saya. Caranya, bukan saya mengecilkan arti kekuasaan Tuhan. Tapi Tuhan selalu memberi tanggung jawab. Manusia pertama diciptakan saja begitu buka mata. Tuhan bilang begini, penuhi bumi. Taklukkan bumi, kuasai bumi, kelola bumi. Hei, jangan makan buah satu ini. Kau makan buah satu ini, mati kamu. Tanggung jawab itu artinya melakukan tugas dan memenuhi kewajiban serta memikul akibat pilihan, tindakan, dan keputusannya. Tanggung jawab artinya melakukan tugas, memenuhi kewajiban, serta memikul akibat keputusan, pilihan, dan tindakan. Begitu buka mata saja Tuhan sudah memberi tanggung jawab. Manusia diciptakan, selesai diciptakan, Tuhan lalu berkata beranak cucu, penuhi bumi. Taklukkan kuasai bumi ini. Taklukkan kuasai bumi ini. Dan jangan makan buah ini. Kau makan buah ini, kau mati. Tanggung jawab itu. Jadi perkataan jangan kamu khawatir tidak boleh dibangun dari sikap seolah-olah Tuhan memanjakan anak-anaknya. Bukan Tuhan macam itu Tuhan kita. Apalagi yang model begini nih. Saudaraku, tolong angkat dompetmu. Angkat tasmu. Dalam nama Yesus. Tuhan penuhi berkat. Saya lepaskan berkat. Wah, itu rusak itu. Dan menurut saya itu kejahatan. Itu merusak kinerja. Merusak pola hidup. Dan Tuhan tidak mengajar begitu. Tuhan kita bukan Tuhan macam itu. Salah itu. Mana ada ajaran Tuhan begitu? Orang makan aja harus berpeluh, kata firman Tuhan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Penuhi tanggung jawab, baru tenang. Di luar kekuasaanku Tuhan yang topang. Belum maksimal, kita berkata, tidak usah khawatir, Tuhan pasti pelihara. Anak Tuhan tidak begitu. Saya khotbah begini ini, saudaraku, ada orang mulai berkata, waduh Pak Eras sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Saya mengajarkan tanggung jawab, tapi orang curiga. Dipikirnya saya tidak mengandalkan Tuhan lagi. Padahal kalau saudara menghayati kebenaran ini, saudara makin menghayati ketidakberdayaan manusia. Banyak hal terjadi di luar kemampuan kita, saudaraku. Bila jalanku jadi berat, hidupku ya rasa penat. Itu bukan karena nganggur, nggak ada kerjaan, ya. Bukan karena masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini rumusnya, perhatikan. Kalau pemenuhan kebutuhan jasmani, saudaraku, itu ada bagian-bagian yang kita harus penuhi. Dan kalau kita penuhi, pasti Tuhan berkati. Itu pasti. Anak-anak, kalau kamu mau sukses, nggak usah tidur, nggak usah 3 malam 3 hari di kuburan nggak tidur, sono. Ruwet amat ya, mau sukses kok ruwet amat.
sekolah yang rajin, kuliah yang giat, tunduk kepada orang tua, jangan pacaran sebelum waktunya. Memilih jodoh yang tepat, pasti sukses. Kalau kamu punya pacar, udah waktunya pacaran ya, usia 23-24 kalau pria, lulus kuliah, mulai kerja, boleh mulai pacaran. Sebelum itu jangan. Dan kalau kamu sudah punya pacar, orang pertama yang lihat harus mama papa. Jangan temanmu. Pacar gue cantik nih, coba lihat. Pacar gue cantik gak? Mama dulu yang lihat. Mama biar scan pakai CT scan. Hati-hati nak. Ini hati-hati. Kadang-kadang anak-anak itu belum bisa membedakan mana bidadari, mana kuntilanak. Mana pendekar, mana bajingan. Sederhana loh nak. Kamu nggak usah tidur 3 hari 3 malam di kuburan untuk sukses. Sekolah rajin. Kuliah giat. Optimalkan potensi. Apa potensi Anda? Maksimalkan itu. Optimize. Maximize potensimu. Pasti sukses. Nggak usah pakai doa pendeta. Nggak usah. Apa kalau pendeta-pendeta kocolok percuma? Saya doakan. Supaya kamu pinter. Caranya gimana? Ibu-ibu bawa anakmu kesini, saya doakan satu bang tangan supaya pinter. Supaya pinter, ibu-ibu itu kontrol PR anak-anak. Kontrol siapa temannya. Itu baru pinter. Saya bukan melecehkan arti doa. Doa itu dialog, bukan permintaan. Kalau dikit-dikit doa Allah dalam nama Yesus, jadi pinter. Kau pikir nama Yesus dipakai untuk apa? Sekarang saudaraku, menyebut nama Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja harus dengan hormat. Tidak boleh suka-suka ngoko. Orang saya bilang itu ngok. Apa? Betul ya? Tidak pakai bapak, tidak pakai terhormat. Langsung sebut nama. Nama saya Bapak Erastus. Staf saya aja nggak panggil. Dipanggil Eras. Wah, digebukin orang dia. Bapak panggil kamu loh. Kalau ada staf saya dari orang-orang di sebagian timur menyebut nama Eras, saya pakai maaf loh. Maaf ya, Pak Eras. Panggil bapak nih biasanya terus, maaf ya pak, maksud saya, maaf pak, Bapak Eras. Lo kok pakai acara maaf lo? Sebut aja. Sampai sebut nama Eras aja minta maaf dulu. Kita itu memanggil presiden ya yang terhormat loh. Saya suka lihat berita orang manggil Bapak Presiden tanpa ambil-ambil bapak. Waduh, saya rasa nggak suka itu. Tata keramanya nggak ada. Dulu kalau kita manggil Bapak Presiden, yang mulia, yang terhormat, Paduka Bapak Presiden Soekarno. Tuh lihat. Dulu Bapak Presiden Soeharto. Sekarang sebut presiden suka-suka, awas. Bapak Habibie. Itu yang sopan. Jangan sebut nama suka-suka. Sekarang nama Yesus. Dalam nama Yesus. Cerdas. Loh. Maksud loh. Bisa dia cerdas tanpa belajar. Lalu Tuhan mengubah. Kau pikir David Copperfield apa ya? The Master. Bisa ngerubah itu. Goblok jadi pintar sekejap. Ya saudaraku, ilusionis saja pakai taktik, pakai strategi. Kita main dalam nama Yesus. Kalau moralnya dia jelek, jadi cerdas, rusak nggak? Bahaya dong. Nggak ngerti hukum-hukumnya loh. Saya ngomong gini bukan kesel, marah. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan jasmani itu ada wilayah-wilayah yang harus kita penuhi. Nggak bisa tidak. Tapi kalau ngadepin kuasa gelap, waduh, itu pengalamannya triliun miliar tahun. Jauh lebih cerdas dari kita dan lebih kuat. Di situ mau tidak mau, kita harus bergantung kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Dikesankan selama ini yang namanya kebutuhan ekonomi, kesehatan, begitu sulitnya. Sehingga perlu intervensi Tuhan secara berlebihan. Boleh dong Pak? Nggak boleh. Manusia punya tanggung jawab. Nggak boleh pendeta bilang gini, jangan khawatir saudara sekalian. Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Tubuh makan sehat. Hajar aja itu kecerohan. Ya, hajar aja itu usus. Ya, hajar. Makan berlemak. Makin berlemak itu makin enak saudaraku. Santan itu makin kental, makin nikmat. Sikat saja. Dalam nama Yesus. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Kira-kira kurang ajar nggak yang begitu itu? Saudaraku sekalian, dunia boleh resepsi. Anak Tuhan. Dunia boleh resepsi, anak Tuhan resepsi. Maksudnya? Dunia boleh resepsi, anak Tuhan resepsi. Maksudnya? Gampang. Kalau kerja keras, you boleh resepsi. Tapi kalau kerja keras, resesi. Di tengah resesi, kerja keras pun tetap ikut resesi, tahu? Yang realistis loh. Tapi itu gak masalah. Sebab fokus kita bukan pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Kerja keras. Udah kerja keras, tapi masih naik minibus. Gak masalah. Udah kerja keras, hanya punya motor. Gak problem.
Toh cuma 70 tahun naik motor. Kadang-kadang umur 60 tahun udah gak boleh naik motor, kata anak. Nggak susu bilang, opa jangan naik motor lagi. Oke, naik sepeda. Sudah gak boleh. Ya udah kursi roda dah. Nggak lama loh. Amin. Nggak masalah. Nggak punya rumah pribadi, rumah kontrak. Nggak problem. Kok dipersoalkan? Tetapi yang persoalan yang berat adalah bagaimana menghadapi kuasa gelap yang merusak karakter kita. Bagaimana merubah watak karakter kita yang buruk. Itu yang berat. Saudaraku, tanggung jawab itu bagian hidup yang tidak terpisahkan. Saudara, khawatir itu terjadi dan berunsur ketidakpercayaan terhadap Tuhan yang mengasihi manusia tanpa batas. Kok tanpa batas? Masa Pak? Iya. Berapa harganya Tuhan Yesus? Tanpa batas, unlimited. Diberikannya untuk kita. Apalah artinya yang lain? Kok khawatir? Seperti orang tua. Sebelum meninggal sebuah surat wasiat. Rumah, perusahaan, midadis, percayakan kepada anak. Itu bisa miliaran, bisa puluhan miliar, bisa ratusan miliar. Anak yang terima. Apalah artinya makan pagi? Kalau ada anak yang kalau mau makan pagi bilang gini, Papa, makan pagi. Kamu sakit jiwa atau gila ya nak? Tapi ada orang-orang Kristen begitu, mau kerja, berangkat ke toko, ke kantor, ke warungnya yang dia jualan makanan atau buka restoran, dia bilang gini, Tuhan Yesus tolonglah aku. Bapa di surga berkati, limpah-limpah. Nah, kata Bapak di surga kira-kira begini, putraku yang termahal ku berikan padamu. Apa artinya cuman kebutuhanmu? Pasti kerjalah baik-baik ku berkati. Halo, ini yang benar saudaraku. Tuhan itu mengasihi kita tanpa batas. Dan yang keempat, kekhawatiran. Itu bangkit atau muncul dan berunsur ketidakmengertian bahwa klimaks segala musibah, klimaks segala malapetaka adalah kematian. Tetapi kematian telah ditundukkan, ditaklukkan oleh kematian Yesus. Sehingga kematian kita orang percaya jembatan emas kepada kemuliaan Tuhan. Yang paling menakutkan itu kematian. Tapi kematian itu jembatan emas masuk kemuliaan. Lalu mau takut apa lagi? Yang paling mengerikan saja menjadi keindahan. Lalu mau takut apa lagi? Nah yang ketiga keempat saya jelaskan 2 minggu ke depan. Amin.